Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri ID. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yang membaca buku dari karya Muhammad Ali Sodikin yang berjudul Muhammadiyah itu NU. Sekali lagi buat pemirsa, saya tidak mengeluarkan pemikiran, saya tidak mengeluarkan pemikiran saya sendiri tentang Muhammadiyah itu NU, tapi saya hanya membaca buku karya dari Muhammad Ali Sodikin. Lihat bukunya dengan seksama, pemirsa. Kemarin sudah kita bahas di daftar isi dan sudah kita tergambarkan isi dari buku ini. Sekarang kita akan baca di bab pertama. Saya juga ini belum membaca dan belum memahami isi dari buku ini. Kita baca bersama, kita simak bersama. Ternyata bukan kota Pandora. Awalnya adalah dilema antara dibuka atau tidaknya kotak misterius ini. Sedangkan malam gulita melarutkan angkara. Apakah kota itu berisi matahari yang kita harapkan, ataukah justru ular yang berbisa? Mungkin maksudnya kita baca lagi supaya kita lebih paham. Kitab Fikih Muhammadiyah pada tahun 1924 itu seolah-olah membeku di peti es. Membaca kitab itu serasa dihujani jarum. Menulis ulang kitab itu serasa tertusuk sembilu. Di sana ada ranjau yang bisa menjebak hawa nafsu. Lalu apa pentingnya kitab itu ditulis jika tidak untuk dibuka kepada orang lain? Jadi pembahasan yang pertama ini menjelaskan tentang dilemanya seorang tokoh untuk membuka kitab Fikih Muhammadiyah 1924. Kita lanjutkan. Apa untungnya menggelapkan dokumen sejarah bagi anak keturunan kita? Mungkin ini adalah pertanyaan oleh seorang penulis. Ini adalah berita besar yang bisa mengubah dan menggugah warga Muhammadiyah sekaligus warga Nahdiyin, warga NU, yang berjumlah ratusan juta orang itu untuk bersatu dan bersama-sama merancang masa depan negeri ini. Bahwa pada dasarnya dulu Muhammadiyah itu sama persis dengan Nahdlatul Ulama. Demikian pula sebaliknya. Namun berita besar ini menyimpang dilema. Jadi seorang penulis ini seorangnya untuk mengungkapkan kata-kata bahwa pada dasarnya dulu Muhammadiyah itu sama persis dengan NU. Demikian pula untuk sebaliknya. Untuk sebaliknya NU juga sama persis dengan Muhammadiyah. Dan kata si penulis ini, namun berita besar ini menyimpan dilema. Sebab jika disampaikan akan menurunkan hujan fitnah yang dapat menyuburkan benalu rongrong ukhuwah. Kalau tidak disampaikan, seolah-olah menggelapkan kebenaran yang sepatutnya didakwahkan kepada orang-orang yang berhak untuk tahu akan ini. Jadi dilema ini bagaikan makan buah si malakama. Jadi seorang tokoh dan seorang penulis ini menuliskan bahwa dilemanya untuk mengungkapkan, untuk membuka kitab fikih yang isinya persamaan antara Muhammadiyah dengan NU. Begitupun penulis buku ini. Ini adalah tadi diucapkan oleh seorang penulis, dilemanya seorang tokoh. Ini adalah ucapan dari seorang penulis buku ini. Begitupun penulis buku ini. Bertahun-tahun lamanya naskah digital buku ini hanya tersimpan di memori komputer. Bertahun-tahun lamanya kitab Fikih Muhammadiyah terbitan tahun 1924 hanya tersimpan di laci. Padahal penulisan ulang terhadapnya, pengindonesiaannya serta penelitian terhadap buku itu sudah memadai untuk diterbitkan. Bertahun-tahun lamanya menunggu waktu yang tepat kapan membuka kotak misterius itu. Tetapi rupanya kesabaran membawa kearifan. Iya atau tidak?
terbitkan atau tidak, nama pena atau nama asli. Tiba-tiba semua dilema itu raib laksana tersapu ombak. Rasa pakewuh, di bahasa Sunda rasa pakewuh, segan, khawatir, semua menguap oleh terik matahari yang terbit dari kotak misterius itu. Terang benderang menerangi kepulauan kita yang diantaranya dibangun rumah-rumah warga Muhammadiyah dan warga Nahdlatul Ulama. Besarnya jumlah kita ini lebih besar daripada populasi muslim di negara manapun. Dan semua rumah itu akan disinari oleh matahari yang tersusun dari huruf-huruf sederhana di buku ini. Dengan begitu, dilema kita bersama akan raib berganti dengan indahnya tauhid, indahnya persatuan. Jadi si penulis akan mengungkapkan tentang ajaran-ajaran tahun 1942 tentang tadi juga dikatakan. Kita lanjut, tidak perlu menunggu upacara milad ataupun satu abad. Begitu Allah memfirmankan kun fayakun, kedewasaan bisa hadir tanpa dilumuti kerak usia. Kesadaran menauhidkan Allah, menauhidkan masyarakat, dan menauhidkan Indonesia bisa segera terpasang di nalar kita dalam waktu semalam. Keangkuhan mazhab bisa lebur dalam sekali goreng saja, dan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Semua aliran hulu akhirnya menyatu ke laut juga. Semua beda akan menyatu dalam rajim persatuan sebagai dikumandangkannya kitab suci. Jadi si penulis ini sudah terbuka untuk mengeluarkan karyanya. Sudah terpikir untuk mengeluarkan buku ini. Oleh karena itu tidak dilema lagi. Tuh, di sini dilanjutkan. Oleh karena itu tidak dilema lagi. Orang Muhammadiyah dan NU tidak seperti yang kita kira. Mereka bukanlah manusia berbeda debu tebal yang baru menamatkan proses evolusinya di rimba belantara dan mengomel dengan bahasa Tarjan. Mereka adalah kaum beradab yang tidak perlu disuruh-suruh mandi di hulu, sebab mereka bersih secara alami seperti ikan di laut yang lebih bersih daripada artis ibu kota. Mereka mengerti Al-Quran dan mereka mengerti Al-Hadis sedari dulu, sebab Islam telah memasuki perairan Nusantara ribuan tahun yang lalu. Hingga khutbah bertajuk kembali kepada Al-Quran dan hadis manusianya di bibir seperti madu, tapi isinya yang gemar mengapirkan dan membid'ahkan. Sepahit ampedu itu pun turut larut sebagai tersapu ombak. Dilema dakwah Muhammadiyah telah tawar oleh dewasanya waktu. Khutbah nyinyir kaum yang benci pada bersatunya Islam bisa reda oleh dewasanya umat kita. Ikan di laut yang dikhutbahi agar segera mandi di hulu itu pun bisa menerima dakwah itu dengan damai. Sedamai larutannya dilema oleh kun fayakun. Ketika fitnah mereka lebih kejam daripada buku ini, dilema dakwah mereka lebih curam daripada dakwah persatuan ini. Mereka lebih berani menerjang persatuan layaknya kuda diberikan kacamata penghalau pandangan kanan dan kiri tanpa spion, tanpa sejarah menerjang orang tanpa pandangan, tanpa pandang bulu. Sedang kesabaran kita bukanlah sumur tanpa dasar. Jadilah buku ini diterbitkan
silahkan jadilah buku ini terbit. Untuk pembacaan buku ini untuk sekarang kita cukupkan sekian. Tentang dilemanya seorang tokoh ataupun yang menulis buku ini untuk menerbitkan fikih Muhammadiyah dan untuk menerbitkan buku ini. Dan jangan lupa share kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun kepada orang-orang, dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.